Halo semua, hari ini saya akan sharing atau berbagi mengenai 5 keyword yang harus diketahui oleh para desainer atau desainer yang masih belajar. Part 2 ya. Yang belum nonton part satunya, teman-teman boleh ditonton part satunya mungkin saya taruh di deskripsi atau di atas mungkin ada rekomendasinya. Oke, sekarang part 2 ya. Saya seperti biasa, hari ini saya akan mencarinya di Pinterest dan saya akan fokus terhadap keywordnya saja, tidak terhadap gaya desain, style atau tema secara spesifik ya. Oke, buat yang udah tahu mungkin boleh di sharing atau ditambahkan keyword-keyword apa saja di komen. Kalau yang belum tahu boleh simak keyword apa saja yang akan saya sharing hari ini. Part 2 ya. Oke, keyword yang pertama, yang keenam yaitu floral atau swirl ya. Ketujuh pattern, 8 geometric shapes, 9 shapes design, 10 piktogram. Oke, apa saja keyword-keyword ini? Mari kita lihat di Pinterest. Nah, ini dia swirl design. Swirl design itu lebih ke apa ya? Kayak semacam tangkai-tangkai gitu ya, tangkai-tangkai dari daun cuman dijadiin vektor gitu. Biasanya digunakan pada desain-desain buat undangan atau buat ya undangan invitation atau undangan card gitu, kartu undangan. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan kebingungan kalau pengen nyari daun-daun gini buat desain apa ya namanya? Nah, namanya itu adalah swirl floral atau swirl ya. Swirl design. Tapi kalau kita lihat di sini floral design itu keluarnya bunga-bunga ya, bunga yang real bunga. Tapi kalau misalkan swirl, tapi terkadang di website yang lain, misalkan di apa ya, ya apalah di Google, swirl floral design itu keluarnya pasti akan seperti ini ya, floral atau swirl ya, atau dua-duanya floral swirl juga boleh. Nah, ini juga nih ada kelihatan kan flower gitu, keluarnya seperti ini, mirip-mirip lah pokoknya. Nih di atasnya juga ada kan keyword-keyword pattern, spiral, drawing, nail, cake, simple, tattoo, dan sebagainya lah. Biasanya kalau misalkan kita klik di sini, kalau di Pinterest dulu ke bawahnya itu ada masih ada referensi yang berhubungan dengan gambar ini gitulah, mirip-mirip lah. Ini Shutterstock juga nih ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu keyword yang pertama ya, swirl design. Next keyword yang kedua yaitu adalah pattern design. Pattern design itu menurut saya ini adalah sebuah pengulangan dari apa ya, suatu objek, jadi sehingga menjadikan sebuah pattern gitu, pattern. Nah, contohnya seperti ini. Ini mirip-mirip Memphis sih sebenarnya, pengulangan-pengulangan kayak gitu. Cuman bedanya ini kan keyword. Kalau Memphis itu lebih ke gaya desain namanya Memphis gitu. Kalau pattern ini bukan gaya desain tapi lebih ke keyword saja gitu. Keyword untuk mencari pengulangan sebuah objek, pengulangan sebuah apa ya, shapes juga sih sebenarnya. Nah, kurang lebih seperti ini nih, kayak pengulangan-pengulangan ini jadinya kayak gini. Ini namanya pattern, sebuah pengulangan gitu dalam sebuah desain. Jadi seperti ini ya, kurang lebih seperti itulah. Ini kan pengulangan dari bulat jadinya kayak gini, pengulangan dari garis jadi seperti ini, pengulangan dari titik-titik jadinya seperti ini. Ya mirip-mirip sama Memphis lah. Cuman sebenarnya ini ya, pattern ini tuh ada kelanjutannya lagi ke sananya. Teman-teman bisa nambahkan kayak pattern animal design. Nah, keluarnya seperti ini. Bisa ke bawah pattern ini pengulangan-pengulangan. Jadi kalau teman-teman pengen mencari tahu kayak misalkan pattern apa ya? Pattern hewan, pattern animal, pattern fruit, keluarnya seperti ini. Buah-buahan atau pattern ya bebas lah gimana teman-teman. Pattern shape ya jadinya pattern shape itu jadi pattern jadi Memphis jatuhnya. Pattern shapes. Nah, kayak gini. Memphis juga kan keluarnya. Jadi lebih ke pengulangan ya. Itu udah sedikit tentang pattern design. Next ke yang ketiga yaitu adalah geometric shapes. Nah,
Di sini geometric shapes itu hampir sama dengan pattern, tapi sebetulnya beda. Pengulangannya lebih ke satu objek, bukan ke secara menyeluruh, bukan ke background. Lebih ke ya seperti yang teman-teman lihat ini. Terlihat kan kayak seperti ini kotak yang diulang-ulang cuman dalam titik yang sama gitu. Dalam titik yang sama gitu. Jadi menghasilkan bentuk yang seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk logo sih. Atau enggak ini kalau kayak bentuk-bentuk ini kalau diulang-ulang lagi secara keseluruhan, secara banyak, secara meluas, ini bisa jadi batik juga sih, bisa jadi pattern juga. Tapi kalau geometrik ini bedanya menurut saya pribadi ya. Ini dari satu titik tumpu dan nggak kemana-mana gitu pengulangannya, di situ aja gitu. Kurang lebih seperti itulah geometrik. Nah, ini menurut opini saya pribadi ya. Biasanya geometrik ini ya kata saya tadi bisa digunakan untuk logo. Next, keyword yang keempat yaitu adalah shapes design. Shapes design itu lebih ke bentuk-bentuk bentuk-bentuk dasar sih, kayak ya gini juga sih sebenarnya, segitiga, bulat, kotak, cuma lebih simple. Hampir mempis juga sih sebenarnya, tapi kan gak selalu kayak gitu juga sih, kayak ya semua yang berhubungan dengan shapes lah. Pokoknya yang berhubungan dengan bentuk standar gitu, kotak, segitiga, bulat gitu. Coba kita cari ya. Ini kan angka 3 sebetulnya kan, tapi dibentuk dari ini. Nah, kayak gini. Lebih simple. Lebih ke bentuknya aja sih sebenarnya. Shapes design layout. Coba ya, layout. Nah, ini kan intinya kan maksudnya bikin cover gitu, tapi kan dibentuk dari kotak, dari garis miring, dari bulat, ini bulat juga. Itu kurang lebih seperti itulah. Nah, ini nih kayak sebuah gambar besar cuman isinya bulat yang gede gitu, bulat, garis bulat gini, lingkaran, segitiga gitu. Kurang lebih seperti inilah. Itu dia sedikit mengenai shapes design. Yang terakhir yaitu adalah pictogram design. Pictogram design ini lebih ke penyimpelan dari gimana ya maksudnya? Penyederhanaan dari sebuah objek. Misalkan ini nih, mobil kan sebetulnya banyak gitu ya, bentuknya beda-beda, cuma disimpelkan seperti ini, taksi sirup. Dan ini biasanya digunakan untuk rambu-rambu gitu. Keywordnya yaitu pictogram design. Kayak ini kan pesan, lebih ke seperti icon gitu, mirip-mirip icon. Cuman ini lebih spesifik kan, kalau icon biasanya menyeluruh gitu ya. Icon apa ya? Ya icon apalah, tapi di sini icon Instagram gitu kan. Instagram kan dalam keseharian itu nggak tahu apa ya istilahnya. Tapi kalau misalkan ini rambu, biasanya rambu-rambu itu digunakan untuk keseharian gitu, kayak ini naik tangga, turun tangga, itu kan ada nyatanya bendanya, bentuknya gitu. Cuman lebih ke disimpelkan seperti apa gitu, disederhanakan lah istilahnya. Dan ini digunakan untuk rambu-rambu biasanya yang ada di tempat-tempat umum gitu ya. Oke, itu dia kelima keyword hari ini, part 2. Yang belum nonton part 2, part 1-nya boleh ditonton dulu ya. Part 1-nya ada link di deskripsi, atau enggak nanti ditambahin di keterangan di atas rekomendasi. Selanjutnya nanti untuk part 3 nantikan terus di channel saya. Itu dia 5 keyword hari ini. Untuk teman-teman yang mau menambahkan boleh di komen, boleh di like kalau misalkan ini sekiranya membantu, di komen juga kalau misalkan ada pertanyaan atau ada tambahan, bang, coba keyword ini tambahin, boleh di komen.
dan subscribe apabila sekiranya ini membantu, atau ya kira-kira kedepannya ini bakal membantu saya. Kalau saya lupa keywordnya, mungkin ya barangkali bisa membantu ketika saya proses desain, boleh di subscribe. Itu bisa bikin saya semangat juga. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. See you in the next video.